Seseorang pergi ke dukun untuk berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif, ya, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman. Seseorang pergi ke dukun untuk berobat. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The World. Nah, The World ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu. Oke. Secara energi ya teman-teman, tentu ini sebuah energi yang sangat-sangat luar biasa, positif banget ya, dan bahkan the high vibration positif di sini ya. Banyak banget energi yang juga memproteksi kamu ya, energi yang memproteksi kamu dari hal-hal yang tentunya buruk, dari hal-hal yang tentunya negatif, dan dari orang-orang yang memang dapat aku akui teman-teman, banyak yang membenci kehidupan kamu. Tetapi ya, di satu sisi tentu ini adalah sebuah teman-teman ya, energi yang mungkin semua orang belum tentu memilikinya. Apa itu teman-teman ya? Jadi memang dari kartu pertama ini kalau dilihat secara spiritualitas, kamu bukan orang sembarangan loh. Ya. Kamu orang yang memiliki sebenarnya kemampuan ya, kemampuan di dalam hal apa teman-teman ya? Kemampuan mungkin ketika kamu berucap, bersumpah, dia bernazar apapun itu biasanya langsung terjadi, apalagi ketika ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, yang zalim terhadap kehidupan kamu, ya. Dan kamu tuh mendoakan hal yang buruk, contoh ya, berucap hal-hal yang buruk, apapun itu ya teman-teman, lantas itu terjadi. Nah, mengapa itu bisa terjadi teman-teman? Nah, karena dari sini aku lihat kamu didampingi oleh begitu banyak banget leluhur ya, kodam pendamping ya, nggak tahu sih memang apakah kamu ini adalah salah satu keturunan ya, mungkin dari leluhur terdahulu yang orang-orang yang mungkin sakti, hebat ya, berkuasa teman-teman ya, orang-orang yang memiliki pengaruh kuat ya di masa dahulu teman-teman, bisa jadi karena memang aku lihat energinya ini luar biasa banget ya, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi terhadap energi dari seseorang yang aku maksud pergi ke dukun ya untuk berobat. Ternyata dari kartu kedua ini teman-teman sangat menggambarkanlah 5 koin tentang bagaimana nasib takdir ya dari orang-orang yang selalu mengusik kehidupan kamu, dan bukan hanya 1-2 nih, sering ya. Dan aku melihat memang perlahan demi perlahan, satu demi satu, kalau dikatakan orang-orang yang membenci kehidupan kamu, kalau dikatakan mungkin menjadi musuh-musuh terbesarmu teman-teman, akan tumbang satu persatu, habis satu demi satu teman-teman. Ini kenapa? Ya karena itu tadi, kamu bukan orang sembarangan di sini. Ya, setiap ucapanmu itu menjadi keramat, teman-teman. Karena ketika kamu berucap, maka para leluhur kamu ini akan bekerja dengan senang hati. Ya, akan mewujudkan semua keinginanmu. Nah, seperti itu. Ya memang sih kesannya cukup kejam, tetapi ya itu terjadi karena apa, teman-teman? Wajar. Ketika seseorang itu terintimidasi, ketika seseorang itu merasa terjolimi, ya, dan mungkin kamu juga nggak ingin hal itu terjadi, tetapi ya namanya manusia memiliki batas kesabaran teman-teman. Ya siapa sih orangnya yang mungkin ketika terus dijolimi tetap sabar teman-teman ya? Aku rasa sih sulit ya, dan wajar ketika mungkin kejolimannya itu sudah benar-benar di luar batas kesabaran kamu itu sendiri ya. Jadi apa yang terjadi dan terlihat dari kartu kedua ini teman-teman adalah terkait dengan energi dari seseorang yang pergi ke dukun ya. Dia lagi sakit. Oke, dia lagi sakit, dia lagi terkena karmanya.
Sakit kenapa teman-teman? Ini karena ucapanmu, ya, ucapanmu yang sangat keramat, kemudian dari leluhurmu yang sepertinya memberikan sebuah intervensi ya teman-teman. Oke, penyerangan langsung secara langsung nih. Kenapa? Ya bisa jadi dia duluan yang memulai. Ya, dia yang sering mungkin mengirimkan black magic. Selama ini mungkin kamu sudah cukup sabar nih. Ya, selama ini sudah cukup sabar, selama ini sudah cukup mengalah. Tapi ketika kamu diam, lantas kamu selalu diinjak-injak, teman-teman. Ya, jadi semena-mena banget gitu. Tadi ketika mungkin kamu berucap, maka ya yang aku lihat ini nggak membutuhkan waktu yang lama kok. Ya, hanya mungkin hitungan minggu, ya, dan hanya hitungan bulan. Oke, dan mungkin juga ada yang hitungan hari, teman-teman. Ya, 4 hingga 40 hari seseorang tersebut bakal musnah. Ya, seseorang tersebut bakal hancur dan bahkan mungkin koit kali ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, tetapi memang ini sebuah realita yang selama ini terjadi dan mungkin apakah kamu bisa menyadari ini semua, teman-teman, ataupun tidak? Ya, yang jelas memang kamu termasuk keturunan yang terpilih. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan keturunan yang terpilih, berarti memang selama ini yang dinantikan kehadirannya ya adalah kamu. Mungkin yang lain ya keluarga kamu banyak yang tidak peka hal tersebut ya. Dan mungkin juga karena memang kamu adalah keturunan yang terpilih. Jadi di sini banyak yang mungkin ikut bersama kamu, teman-teman ya, para leluhur, kedang pendamping ya. Itu biasanya sih dari kakek buyut juga sih, biasanya ada ya. Dan inilah yang membuat menjadi sebuah karma-karma yang cukup mungkin mengerikan ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia mendatangi dukun pun, teman-teman, ya, belum tentu si dukun itu bakal mampu untuk mengobatinya. Nah, itu ya. Oke, next. Pada kartu yang keempat aku punya Ace of Swords, teman-teman. Ya, Ace of Swords ini muncul hadir. Nah, apa sih yang melatar belakang ini, teman-teman? Seseorang kok mungkin kemarin ya bolak-balik ke dukun lah ya untuk menjolimi kamu. Seperti itu. Ya, padahal mungkin selama ini selalu gagal. Tetapi dia terus berusaha keras banget usahanya, teman-teman. Malah yang terakhir itu tadi ketika kamu sudah terlalu muak dan ada sebuah ucapan, hancurlah. Gitu ya. Nah, di sini ya, itu tadi ya, ada sebuah proteksi gitu teman-teman ya, ada sebuah energi proteksi yang cukup luar biasa nih. Kemudian faktor yang menyebabkan adalah karena kamu kehidupannya lebih baik mungkin ya. Jadi muncul sebuah rasa kecemburuan sosial ya, iri, dengki, teman-teman tidak suka ya, wajar. Ya wajar juga. Ya. Dan mungkin tidak hanya karena faktor ekonomi juga, teman-teman ya. Sebuah bentuk rasa kebencian dari seseorang itu bisa juga timbul ketika kamu, mohon maaf ya, tidak memiliki apapun. Banyak, ya. Mungkin karena kehidupan kamu susah, ya terlalu dipandang sebelah mata, suka dijolimi, ya mungkin memang itulah takdir kehidupan yang harus kamu lalui. Karena kamu orang-orang yang terpilih, teman-teman, ya, kamu harus kuat melewati ini semua. Ya, mau bagaimanapun. Oke, sabar. Karena di balik sebuah ujian yang mungkin Tuhan berikan kepada kamu, ya, ada sesuatu hal yang aku yakin bakal indah. Ada sesuatu hal yang aku yakin akan membuat kehidupan kamu itu, teman-teman, akan bisa lebih baik. Apa? Bisa jadi kamu akan menjadi sukses ke depan. Kamu akan menjadi orang yang kaya. Ya, seperti itu. Jadi memang harus tetap rendah hati. Seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Page of Swords, teman-teman. Oke. Jadi memang dari kartu ke-6 ini, teman-teman ya, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan ya, ketika kamu dalam fase terendah, teman-teman ya, jangan pernah untuk mungkin pesimis lah ya teman-teman. Jadi harus optimis juga untuk bangkit dari segala keterpurukan. Tetapi memang yang jelas, ketika kita kembali lagi terhadap energi dari seseorang yang pergi ke dukun untuk berobat, teman-teman, sampai kapanpun dia nggak bakal sembuh. Ya, kenapa? Karena sepertinya penyakit yang dia rasakan ini karena ya sebuah bentuk karmanya, dan kemungkinan kalau dia tidak meminta maaf kepada kamu, teman-teman, ya bisa jadi itu dia bakal seperti terus gitu. Ataupun mungkin ketika dia bertobat lah ya, ketika dia bertobat menyadari semua kesalahannya, kemungkinan dia bakal bisa sembuh kembali. Jadi mungkin itulah teman-teman alasan kenapa seseorang pergi ke dukun untuk berobat ya, karena terkena karma dan sumpah dari kamu sendiri. Oke, mungkin demikian
Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.